Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivani Wahyu Ruriasanti, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 20.03.197916. Pada kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan mata pelajaran dasar-dasar pemasaran dengan elemen pemasaran barang dan jasa dengan model pembelajaran PJBL di kelas 10 Bisnis Digital 2 SMK Ketintang, Surabaya. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini masih pagi loh ya, masih bersemangat kan? Masih. Yuk coba semangatnya ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, untuk pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipimpin doanya terlebih dahulu Ketua kelas. Yuk Mas Yayin. Oke teman-teman, kita mulai belajar pada ini. Alhamdulillah kita berdoa Muhammad dan kita berdoa. Baik, terima kasih. Untuk pagi hari ini sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Bu Fani presensi dulu ya. Cikita Olivia, Debbie Zulianti, Varius Tri, Fikri Haikal, Gebi Aulia. Oke, masuk semua ya hari ini? Oke. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang perencanaan pemasaran. Sebelumnya silakan lihat slide di papan ya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, nantinya yang diharapkan dengan kalian belajar perencanaan pemasaran ini, kalian bisa membuat perencanaan pemasaran ya. Perencanaan pemasaran ini bisa dibuat secara online maupun offline. Oke. Dan nanti yang akan kalian buat yaitu perencanaan pemasaran secara online ya. Kemudian tujuan yang kedua, nanti setelah kalian membuat proyek dari perencanaan pemasaran, yang diharapkan yaitu kalian dapat mengkomunikasikan hasil dari perencanaan pemasaran yang sudah kalian buat. Seperti itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Sebelumnya Bu Fani bertanya terlebih dahulu. Menurut kalian, pentingkah perencanaan pemasaran? Penting. Kenapa kok penting? Gimana, Ndok? Penting karena yang dilakukan kita salah sasaran dalam menjual produk. Bila tanpa perencanaan pemasaran dan bila salah sasaran bisa-bisa produk kita tidak laku. Oke. Jadi di sini pentingnya kita melakukan perencanaan pemasaran itu supaya kita tidak salah sasaran pada waktu kita menjual produk kita. Jadi sesuai dengan produk kita itu dijual audiennya siapa. Seperti itu ya, pentingnya kita melakukan perencanaan pemasaran. Baik, selanjutnya dari perencanaan pemasaran yang sudah ada, sebelum menginjak materi selanjutnya nih ya, Bu Fani tanya dulu atau Bu Fani persepsi dulu materi yang sebelumnya. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan perencanaan pemasaran? Masih. Apa itu perencanaan pemasaran? Siapa yang bisa jawab? Iya, apa Mas? Perencanaan pemasaran adalah dokumen yang menyampaikan strategi pemasaran perusahaan. Oke. Jadi dokumen yang merencanakan tentang perencanaan perusahaan dari satu usaha ya. Masih ingatkah dengan tujuannya? Masih. Apa tujuannya? Apa, Ndok? Mengetahui perubahan pasar dan kompetitor. Untuk mengetahui perubahan pasar dan kompetitor yang ada dari usaha kita. Ada lagi?
Apa? Untuk mewujudkan kita kerjasama dengan organisasi-organisasi yang lain. Oke, kalian masih ingat pengertian dari perencanaan pemasaran dan tujuan dari perencanaan pemasaran? Bagus. Baik, selanjutnya kita masuk ke inti ya. Nah, di sini sebelumnya Bu Fani kan sudah bagi kelompok ya, dan kalian hari ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya, oke. Bu Fani terangkan dulu nanti kalian pada waktu melakukan proyek ya, nanti kita akan membuat proyek. Apa proyeknya? Proyeknya tentunya nanti kita akan buat perencanaan pemasaran. Ya, perencanaan pemasarannya nanti kalian masukkan ke dalam mind mapping. Ya, sebelumnya nanti mind mappingnya masuk ke dalam aplikasi Canva. Kalian sudah kenal Canva kan? Sudah, bagus kalau kalian sudah kenal Canva. Dan di dalam Canva itu nanti ada aplikasi yang namanya mind mapping. Ya, nah sebelumnya Bu Fani jelaskan dulu apa itu mind mapping. Ya, di slide sudah ada, kan kalian bisa baca di situ. Mind mapping itu berasal dari kata mind and mapping dalam bahasa Inggris. Mind mapping berarti pikiran. Mind berarti pikiran, sedangkan mapping adalah kegiatan memetakan. Jadi di sini dalam perencanaan pemasaran nanti kalian pikirkan poin-poinnya dulu, ya. Dalam arti nanti perencanaan pemasaran yang mau akan kita cari apa aja. Nah, dikelompokkan poin-poinnya. Setelah itu kalian mapping dari kegiatan dari masing-masing pemikiran yang sudah kalian pilih. Jadi poinnya apa nanti dijabarkan kembali di kaki-kakinya yang ada di mind mapping. Seperti itu. Oke, kemudian apa sih tujuan kita? Tujuan mind mapping itu apa? Tujuannya di situ adalah catatan yang dibuat dengan metode mind mapping dapat lebih mudah untuk diingat dan dipahami daripada kita mencatat dengan metode biasa. Jadi di sini mind mapping itu kalian bisa memudahkan mengingat karena di situ ada poin-poin utamanya dan kalian tinggal menjabarkan di kaki-kaki mind mappingnya. Mempermudah kita dalam menghafal dari materi-materi perencanaan pemasaran yang akan kalian buat. Seperti itu. Ya, itu tadi tujuan pengertian dan tujuan dari mind mapping. Ada yang ditanyakan sampai di sini sebelum beranjak ke slide selanjutnya? Udah ada ya? Oke, slide selanjutnya. Di sini Bu Fani ada contoh dari mind mapping. Ya. Kalau kalian melihat contoh yang ada dari mind mapping ini, siapa yang bisa menjelaskan atau gambaran dari contoh ini bagaimana? Ya, gimana Dok? Ya, jadi di situ dari itu contoh dari mind mapping ya. Situ ada brandnya apa, itu ditaruh di tengah ya. Kemudian kalian masukkan ke kaki-kakinya dari logo nama perusahaan itu, logo dari brand nama perusahaan itu, nanti kan ada kakinya, ada marketingnya, ada logonya, logo dari perusahaan itu bagaimana, kemudian strategi penjualan dari perusahaan brand itu bagaimana, ya. Kemudian desainnya bagaimana, identitasnya bagaimana, advertisingnya bagaimana. Setelah dibagi itu bisa kamu nggak bagi lagi kakinya nak. Contoh tuh dari marketing. Marketing kamu kasih kaki lagi boleh. Dalam arti marketing jual di mana? Secara online kah atau offline kah, itu bisa ditambahkan kakinya lagi di marketing. Seperti itu gambarannya dari mind mapping. Bisa dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya
Untuk proses pembuatan mind mapping, itu ada videonya, Bu Fani ada video untuk proses pembuatan mind mapping. Nanti linknya Bu Fani bagikan ke kalian ya, lewat WA grup kelas ya. Kalian bisa lihat langkah-langkahnya, step by stepnya, nanti pada waktu kalian membuat perencanaan pemasaran, membuat proyeknya. Oke, selanjutnya. Setelah kalian tahu semuanya, di sini ada pertanyaan mendasar. Pertanyaan mendasarnya yaitu nanti kalian berdiskusi dengan kelompok ya untuk membuat perencanaan pemasaran yang sederhana. Kamu kerjakan dengan kelompokmu secara bergotong royong ya. Kemudian perencanaan itu diterapkan di dalam mind mapping. Mind mappingnya nanti kalian menggunakan aplikasi Canva. Sampai di sini dari pertanyaan yang ada bisa dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya Bu Fani akan bagi LKPD-nya. Silakan dibuka dulu LKPD-nya. Sudah? Di dalam LKPD tersebut ya, di situ ada apa ini namanya? Ada pinjam dulu ya, Nak. Ada petunjuk pengerjaan LKPD juga. Sebelumnya kalian tulis dulu nama kelompok kalian di depan, kemudian kalian di situ baca petunjuknya dari pengerjaannya ya. Pertama yaitu pahami dulu soal yang ada di dalam LKPD. Setelah itu, setelah kalian pahami, kalian terapkan dulu ya poin-poin apa aja yang akan kalian terapkan di perencanaan pemasaran di LKPD. Karena di sini sudah ada kolom-kolomnya. Kalian tulis di sini dulu sebelum kalian mengerjakan di dalam mind mapping. Oke. Setelah kalian mengerjakan ini sampai selesai, baru berlanjut kalian bikin projectnya pakai aplikasi Canva, masukkan mind mapping yang sudah kalian buat di dalam LKPD. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan berdiskusi untuk mengerjakan LKPD-nya. Untuk produknya ya, produknya bebas ya. Kalian silakan pilih produk. Di samping itu bisa kalian browsing juga bisa. Silakan kalian browsing. Kalian cari tahu kompetitor-kompetitor dari produk yang kalian pilih.
Nah ya, jadi intinya perencanaan dari mind mapping kalian itu ditulis di dalam LKPD terlebih dahulu. Perencanaan proyek kalian. Sudah selesai untuk perencanaan? Baik. Kalau sudah, silakan sekarang perhatikan ke sini kembali ya. Di sini ada jadwal untuk kegiatan proyek pembuat perencanaan pemasaran. Di situ tertulis jadwal kita melakukan selama 2 hari ya untuk pelaksanaan proyek ini. 2 hari tersebut untuk hari pertama kalian menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan proyek ya. Kemudian yang kedua menentukan produk yang akan dijadikan objek untuk proyek. Kemudian yang ketiga mendiskusikan bersama kelompok poin-poin perencanaan pemasaran yang ada di LKPD yang hari ini sudah kalian lakukan. Kemudian setelah itu kalian mulai bergerak dengan kalian mengerjakan mind mappingnya ya, dan kalian nanti harus melaporkan perkembangan proyek kepada Bu Fani. Tuh. Terus selanjutnya jadwal selanjutnya kalian menerapkan mind mapping dalam aplikasi Canva. Hari keduanya ya, kalian menyelesaikan proyek mind mapping dari perencanaan pemasaran. Kemudian melakukan presentasi dari hasil proyek yang sudah ada. Kemudian mengevaluasi hasil perencanaan pemasaran. Yang terakhir yaitu kalian harus mengumpulkan proyek yang sudah kalian buat. Nanti proyeknya masukkan ke dalam link. Linknya tertera di situ atau nanti saya kirim kembali di ini ya, WhatsApp kelompok grup kelas ya. Seperti itu. Jadi ini jadwal kegiatan proyek yang harus kalian lakukan. Nanti bila yang sudah kalian lakukan silakan kalian centang seperti punya Bu Fani. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Bila itu tahapnya sudah, silakan dilanjutkan tahap selanjutnya yaitu kalian menerapkan mind mapping di dalam aplikasi Canva. Silakan dibuka Canva-nya. Silakan dilakukan apa ini namanya, mind mapping yang sudah kalian tulis di LKPD diterapkan di Canva-nya. Benar tadi udah. Sebentar ya. Bisa? Bisa? Masuk? Sudah dinyalakan itunya? Oh ini pakai yang itu. Baik, silakan diterapkan ke mind mappingnya yuk, sambil silakan kalian kerjakan.
Ada kesulitan? Tidak ada. Ada kesulitan? Oke. Ini ya. Mana? Ada kesulitan? Sudah, Bu. Sudah. Ini ya. Ininya diperbaiki. Oke. Sudah jadi mind mappingnya? Ada kesulitan? Bagaimana untuk proyeknya? Sudah selesai? Sudah. Baik. Kalau sudah selesai, selanjutnya silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari mind mapping yang sudah kalian buat. Kelompoknya siapa dulu? Silakan. Ya. Yuk, silakan maju ke depan. Ya. Sebelumnya nanti kelompoknya Nora presentasi, minta tolong yang lain persiapkan pertanyaan ya untuk kelompoknya Nora ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mind mapping produk Romboloni kami. Sebelum memasuki presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naura Dwi Evelina. Saya Zarani Putri Jayanti. Saya Vicky Rinal. Oke, kita memasuki presentasi. Untuk yang pertama ada visi misi. Yang pertama mengenalkan produk kami di kalangan Gen Z atau milenial. Yang kedua memberikan kepuasan kepada pelanggan. Lalu kita memasuki ke misi. Yang pertama ada selalu menjaga kualitas makanan kita. Dari itu rasa, kualitas. Lalu yang kedua memberikan harga yang terjangkau. Yang ketiga mengutamakan kepuasan pelanggan. Selanjutnya kita memasuki product knowledge. Yang pertama yaitu tekstur crunchy di luar dan soft di dalam. Yang kedua, toppingnya berlimpah. Yang ketiga, rasa soft tidak berlebihan. Dan yang keempat, memiliki banyak rasa.
Oke, selanjutnya kita akan menuju ke target audiens. Yang pertama, kita akan menargetkan mahasiswa dan pekerja. Yang kedua, mulai dari usia 18 hingga 25 tahun ke atas. Yang ketiga, seluruh wilayah. Keempat, pecinta kuliner. Yang kelima, 1 sampai 2 juta per bulan. Selanjutnya adalah hubungan konsumen. Yang pertama, kita akan menerapkan membership. Yang kedua, mengadakan giveaway. Dan yang ketiga, memberi potongan harga. Lalu sosial media marketing kami adalah yang pertama Instagram, lalu kedua TikTok, ketiga GoFood, 4 GrabFood, dan kelima ShopeeFood. Kemajuan usaha kita adalah 1. Inovasi produk. Kita membuat banyak rasa, contohnya seperti matcha atau Chocomilo atau yang lainnya. Lalu yang kedua, inovasi konten. Kita membuat konten di sosial media seperti di TikTok atau Instagram. Inovasi service customer kita ramah dari awal customer masuk ke toko hingga sampai keluar toko. Lalu keempat, membuka franchise. Kita membuka franchise bisa di dalam kota maupun luar kota. Sekian presentasi dari kami membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk teman-teman yang mau menanyakan sesuatu. Saya, apakah bisnis Kromboloni itu untuk jangka panjang atau hanya mengikuti tren saja? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi produk kita memilih untuk jangka waktu yang panjang karena di toko kami akan menambah variasi pastry yang lainnya selain Kromboloni. Untuk selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Saya mau izin bertanya. Kalau kita ingin menjadi franchise dengan produk Anda, berapa dana untuk franchise? Dan untuk harga segitu kita mendapatkan apa saja? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan kami untuk menjawab. Dari harganya adalah dari 5 juta. 5 juta sampai 10 juta. 10 juta. Dan untuk produk yang didapat, untuk fasilitas yang didapat ada gerobak, meja, kursi, bahan baku, dan alat. Dan untuk bahan bakunya sendiri kita akan memberikan free selama 2 bulan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kami tutup presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ya, itu dari tadi kelompoknya Jayin membahas tentang perencanaan pemasaran ayam geprek. Oke, untuk kelompoknya Jayin sudah bagus, cuman saran Bu Fani kalau ambil produk yang banyak kompetitornya harus kalian memiliki ciri khas dari produk kalian itu apa, supaya orang itu bisa memilih produkmu itu karena ada sesuatu yang lebih dari produk kalian. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kelompoknya siapa lagi yang akan presentasi? Ya, yuk silakan maju ke depan. Ips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya GB Aulia. Saya Junita. Saya Fadli Satria. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang mind mapping kue pancong dari perusahaan kami. Pertama-tama kita akan menjelaskan visi dan misi perusahaan kita. Jadi dari visi kita dikenal semua kalangan, memberi kepuasan pelanggan. Dan dari misi kita mempunyai bahan berkualitas, harga terjangkau, juga pelayanan yang terbaik. Untuk target audiensnya sendiri kita memakai remaja dan juga pekerja umur 12 sampai 25 tahun dan juga pecinta jajanan.
Untuk produk knowledge kami, kita memiliki berbagai macam bentuk dan juga rasa, ada pilihan rasa manis dan juga rasa gurih. Untuk rasa manisnya ada rasa coklat, tiramisu, dan juga matcha. Sedangkan rasa gurihnya sendiri kita punya rasa almond dan keju. Lanjut, untuk rencana ke depan, kita akan mengembangkan inovasi konten dan juga inovasi rasa yang menciptakan rasa yang bermacam-macam. Untuk media marketing kita menggunakan TikTok, Instagram, dan Facebook. Ya. Sekian, kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanya. Kita untuk inovasi kontennya menyewa jasa selebgram untuk mempromosikan produk kita. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Cukup ya, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya sudah presentasi untuk hari ini ya. Dari masing-masing kelompok kalian sudah membuat perencanaan pemasaran dengan produk yang bermacam-macam. Oke. Dari sini selanjutnya yaitu kita akan mengevaluasi pengalaman belajar pada hari ini. Untuk evaluasi pembelajaran pada hari ini, bagaimana materi tentang perencanaan pemasaran yang sudah kalian sampaikan, semuanya poinnya sudah kalian jelaskan sesuai yang ada di dalam LKPD. Dan kalian sudah mengembangkan dari masing-masing LKPD tersebut sesuai dengan produk yang kalian pilih masing-masing. Kemudian dari sini, pengalaman belajar apa sih yang sudah kalian dapat dari materi ini? Apa, Ndok? Pengalaman belajar kita bisa membuat mind mapping. Kita bisa membuat mind mapping untuk hari ini. Oke, terus ada lagi? Ya, pengalamannya apa? Selain itu, pembelajaran hari ini bisa mengajarkan kita poin-poin apa aja yang perlu dimasukkan ke perencanaan pemasaran. Baik, terima kasih. Jadi itu ya pengalaman belajar yang bisa kalian dapat pada hari ini. Baik, selanjutnya kalian kerjakan soal evaluasi ya untuk materi hari ini. Ini ada linknya saya bagi di grup kelas ya. Silakan kalian buka, silakan dikerjakan evaluasi untuk hari ini. Sebentar, Bu Fani bagi dulu linknya. Sudah masuk linknya? Ya, yuk silakan dikerjakan. Baik, ini sudah ada beberapa yang sudah masuk dari hasil evaluasi yang kalian kerjakan. Yuk secepatnya yang lain. Oke, sudah masuk semua untuk evaluasi hari ini. Baik, selanjutnya di sini Bu Fani akan melakukan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Bu Fani bagi dulu untuk refleksinya ya. Benar. Untuk refleksi pembelajaran, silakan kalian isi refleksinya sesuai dengan apa yang kalian alami pada hari ini. Ya, yang sudah dapat silakan diisi.
Oke, silakan kalian isi untuk refleksi pembelajaran pada hari ini. Sudah untuk refleksi? Kalau sudah silakan dikumpulkan refleksinya hari ini. Oh ya, sekalian ininya ya, tadi apa ini namanya LKPD-nya dikumpulkan sekalian. Sudah, Nduk? Oke. Baik, dari hasil refleksi yang sudah kalian kumpulkan, sambil Bu Fandi lihat sekilas dulu ya. Baik, alhamdulillah hasil refleksi kalian sudah bisa paham dari materi hari ini. Bisa dipahami? Bisa, alhamdulillah. Untuk terakhir, untuk project silakan kalian kirim ke link yang sudah Ibu bagi ya, dikumpulkan ke dalam link tersebut. Itu ya untuk proyeknya. Baik, sampai di sini materi kita ya. Dari materi yang sudah kita jalanin, bisakah ada yang mengambil kesimpulan? Apa kesimpulan materi kita pada hari ini? Apa Mas? Baik, jadi kesimpulannya bahwa kita melakukan perencanaan pemasaran ini supaya kita bisa memenuhi target dari apa yang kita inginkan. Baik, terima kasih. Ada lagi mungkin yang menyimpulkan? Cukup? Cukup. Baik. Ada yang ditanyakan dari materi kita hari ini? Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, materi kita sudah selesai sampai di sini ya. Terima kasih. Bu Fani mengingatkan kembali untuk minggu depan kita belajar tentang perencanaan pemasaran kembali tapi yang secara offline ya, seperti itu ya. Sebelum pelajaran Bu Fani tutup, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.